Episode 9. Tak terasa, Sultan sudah 5 hari berada di rumah keluarganya. Di sela-sela kesibukannya, ia selalu menyempatkan waktu untuk Nia, mengajaknya berjalan-jalan, berbincang ringan, atau sekadar duduk bersama di taman belakang. Awalnya, Nia mengira hidup di rumah megah ini akan terasa semakin sepi. Dindingnya tinggi, ruangannya luas, tapi kehangatannya terasa asing. Ia sempat berpikir, mungkin kepulangannya ke rumah ini hanyalah formalitas, tanpa cinta, tanpa rindu. Namun semua berubah sejak Sultan datang. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Nia merasakan cinta seorang kakak. Cinta yang tulus dan melindungi tanpa syarat. Sesuatu yang bahkan tak pernah ia impikan. Setiap senyum Sultan, setiap perhatian kecilnya, membuat Nia merasa berarti. Namun malam itu, kehangatan itu seketika runtuh. Papa dan mamanya memanggil Nia untuk berkumpul di ruang keluarga. Sultan ikut bergabung, jantungnya berdegup tidak tenang. Ia sudah bisa menebak arah pembicaraan itu, dan firasatnya benar. Tuan Surya membuka suara dengan nada tegas, seolah keputusan itu tak bisa diganggu-gugat. Nia, ada yang ingin Papa dan Mama sampaikan. Kamalia sedikit menunduk, ada kecemasan di wajahnya. Nia, sebenarnya perjodohanmu sudah ditetapkan sejak dulu oleh mendiang kakekmu. Sejak kakekmu masih hidup, dunia Nia seakan berhenti berputar. Apa? Maksudnya aku harus menikah? Iya, dan waktunya sudah tiba, ucap Surya dengan yakin. Sekarang, suaranya bergetar. Di usiaku yang baru 20 tahun ini, ia menatap ayahnya penuh harap. Tidak bisakah Nia menyelesaikan kuliah dulu, Pak? Surya mengernyit. Kamu kuliah? Nia mengangguk cepat, lalu menjelaskan bahwa ia berkuliah di perguruan tinggi internasional dengan sistem kelas online, jurusan sastra dan bahasa asing. Sesaat, Surya terdiam. Ada kilat bangga di matanya. Ia tahu betapa sulitnya masuk ke kampus itu. Namun kebanggaan itu hanya singgah sebentar. Perjodohan ini tetap harus dilaksanakan, ucapnya dingin. Kamu tetap bisa kuliah meskipun sudah menikah nantinya. Jika kamu menghormati keluargamu dan mendiang kakekmu. Sultan tak bisa menahan diri lagi. Papa masih memaksakan perjodohan? Suaranya meninggi. Ini bukan kewajiban. Ini bisa dibatalkan. Pertengkaran pun pecah. Nada Surya mengeras. Sultan tak kalah keras. Nia menatap mereka dengan dada sesak. Ia merasa bersalah, seolah kehadirannya hanya membawa konflik. Akhirnya, dengan suara gemetar namun tegas, Nia berkata, "Baiklah, aku akan melaksanakan wasiat kakek." Sultan melotot tak percaya. "Apa yang kamu katakan? Nia, kamu tahu artinya? Kamu akan menikah dengan pria yang bahkan belum pernah kamu kenal." Surya menghentikan semuanya. "Cukup." Dia sudah setuju. "Sultan, sebagai kakak, kamu seharusnya memberi contoh yang baik." Lalu dengan nada penuh keyakinan, Surya menambahkan, "Calon suamimu bukan orang sembarangan. Dia dari keluarga Kusuma. Dididik langsung oleh Antoni Kusuma. Dia pria yang baik." "Baik, Pak." Kata itu terasa kosong di telinga Nia. Ia mohon diri dan berjalan ke kamarnya. Begitu pintu tertutup, air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh. Apakah ia dipanggil pulang hanya untuk ini? Bukan karena rindu, bukan karena cinta, melainkan karena sebuah perjodohan. Dadanya sakit. Namun di tengah luka itu, ada satu hal yang menguatkannya. Setidaknya ada Sultan, kakaknya yang benar-benar menyayanginya. Tak lama kemudian, pintu kamarnya terbuka. Sultan masuk dan langsung memeluknya erat. "Kalau kamu ingin menolak, katakan," ucapnya pelan namun penuh amarah yang tertahan. "Kakak akan membawamu ke Singapura. Kita tinggalkan semuanya." Ia menghapus air mata Nia. "Kita bisa hidup di sana selamanya. Kalau kamu mau." Nia menatap kakaknya lama. Tawaran itu begitu menggoda. Tapi salah. Ia menggelang pelan, lalu menggenggam tangan Sultan. "Kak, aku baik-baik saja." Suaranya lembut, tapi penuh kekuatan. "Sejak kecil aku sudah menghadapi banyak hal sendirian. Aku bukan perempuan lemah. Aku wanita yang tangguh." Ia tersenyum, meski matanya masih basah. "Aku memang tidak mengenal calon suamiku, tapi aku percaya, jika ini memang jalanku, aku akan berdoa agar dia menjadi takdir terbaik untukku."
Sultan menutup mata, memeluknya lebih erat. Kamu terlalu polos, terlalu baik, bisiknya. Aku akan mencari tahu siapa pria itu. Kalau dia pantas untukmu, aku akan rela. Tapi kalau tidak, ia menjauh, menatap Nia tajam. Aku akan membawamu pergi, apapun risikonya. Sultan keluar dari kamar. Nia menatap punggung kakaknya hingga menghilang. Air mata kembali jatuh. Sakit, tapi juga hangat. Karena di rumah sebesar ini, akhirnya ia tahu, ia tidak sepenuhnya sendirian. Dan tanpa ia sadari, di belahan kota lain, pria yang akan menjadi takdirnya perlahan sedang mendekat. Tanpa tahu bahwa pernikahan itu bukan hanya tentang dua keluarga besar, melainkan tentang hati seorang gadis yang terlalu lama belajar kuat, bersambung.